Baik. Itu yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar 10 pertamanya Dzulhijjah itu dimanapun kapanpun berada, termasuk di pasar, di sawah, dimanapun, Ibnu Umar itu mulutnya tidak pernah berhenti, selalu berzikir, wirid, tasbih, tahlil dan seterusnya. Ini ilmu untuk kita Ashrul Dzulhijjah, sepatu yang 10 yang pertama. Warwa Jarir bin Yazid an Abi Ziyad qala kana Sa'id bin Jabir wa Abdurrahman bin Abi Layla wa man ra'ayna min fuqaha'il muslimina yawmal 'id wa ayyam at-tasyrik yaqulun Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan kalau dikatakan Sa'id bin Jabir, bahkan ulama fuqaha terdahulu itu apa yang dilakukan? Takbirannya itu sejak awal. Jadi para fuqaha muslimin pada hari di Yaumul Id, di Yaumul Id dan Ayyam Tasyrik, bukan dari. Berarti Yaumul Id tanggal 10 dan tanggal sampai tanggal 13 itu takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kang Rasman, Bapak bulan itu ya Kang Rasman ya, makin salah Kang Rasman. Jaga siapa nih? Nuripah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Itu kemarin juga sudah dijelaskan di Senenan Kaliwadas. Itu saut-sautannya 3 orang, Pak, yang disusun menjadi satu kata. Itu bermula dari kisah penyembelihan Ismail. Oke, berawal dari ketegarannya Ismail, ketabahannya Ibrahim, dan kesabarannya Siti Hajar. Tak ulang. Kan ketika Nabi Ibrahim 3 kali ngimpi, Pak. Ngimpi yang sama. Sembelih. Ketika berulang-ulang, lalu Nabi Ibrahim, wah ini pemenang, bukan setan. Nggak mungkin setan itu merintah. Kira-kira gitu. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim bilang sama putranya Ismail, inni ara an adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim sudah memastikan bahwa ini adalah perintah, lalu mimpi itu disampaikan kepada putranya Ismail. Nabi Ibrahim bilang sama putranya, sini. Abah mimpi disuruh menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Fanzur madza tara. Apa pendapatmu Ismail? Jadi Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas. Ayah, lakukan. Itu adalah perintah Tuhanku. Satajiduni, insyaallah kau akan menemukanku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Itu Pak, geger tuh aras itu. Geger itu. Dalam jawaban ketabahannya Ismail, akhirnya
profesor, insinyur, doktor, iblis, laknatullah alaih. Pertama siapa yang didatangi? Ibu lupa, yang paling cengeng. Hajar, tuh suamimu sudah lama kepengen punya anak. Dari istri yang pertamanya nggak punya anak, ini punya anak darimu, dari rahimmu, itu mau disembelih. Iblis, pergi kau. Aku tahu itu adalah perintah Tuhannya. Pergi kau. Ini wong bumi ayu. Nuripa, kayak rasmat ador sawai kok. Sama. Tak pakai ini buat saya. Bisa jadi dong, pan nyumbang kanggo kakise. Aja, kanggo warisan anak kecil. Orang bisa. Tak pakai ini rasmat. Kue lambe turah kayak ngono Pak. Nggih? Tapi aja beda. Pergi kau iblis. Ismail sampai Ibrahim, begitu sampai gagal total, tetap mau di. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar. Mau disembelih itu kan, mau nyembelih Allahu Akbar. Mulai sunnah pompan beleh korban itu baca takbir Allahu Akbar. Begitu ini di pesau dipegang, dilihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril jawab, La ilaha illallah. Dijawab lagi Ismail, Walillahil hamd. Itu sejarah takbir. Akhirnya jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, jadilah takbir tuh. Oke? Kemudian mulanya terus sunnah ikut baca takbir. Kemanapun takbiran. Tapi wong zaman saiki lalen takbiran sing diinget-inget sikil wedhus. Apa mana sing korban? Video. Rak bakal takbir. Goloknya kan plastiknya. Kurang kan kita baca dulu. Bacanya double terus. Aja jauh. Waduh. Itu takbiran Pak. Bang. Kemudian lanjut. Wa qala Ja'far bin Sulaiman ra'aitu Sabit al-Bannani yaqta'u haditsahu fi ayyamil 'ashr, yakni fi majlis dzikr. Summa yaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala innaha ayyamudz dzikr, hakadha kana an-nasu yasna'un. Fa qala Ja'far ra'aitu Malik bin Yar yaf'alu hakadha. Coba lihat Pak. Sabit al-Bannani itu tukang ngaji Pak. Rutin ngaji. Tapi begitu di tanggal 10 ngajinya libur, digunakan untuk apa? Takbiran. Nih wong bumi ayu takbiran orang nyate iya. Mustahil kuwi nyatane karo Siti. Nyatane karo Siti, kuae soto. Sing dipangan sate. Jadi anak sate, anak Siti, anak soto. Wes takbir lah kabeh Pak. Ilah takbiran. Sabit al-Bannani ngajine libur Pak. Lah wong bumi ayu libur sadinan tol tanggal 10 tanggal 11 wis masar maning tir kentir.
Sok delengan pasar Bumi Ayu libur paling santinan, Pak. Bener? Sok delengan kok. Tanggal 11. Wuh. Ya kekentirin, kekentira. Itu sampai Al-Banani Pak, ngaji ini libur. Kanggo apa jare? Fa innaha ayyamud dzikr, karena tanggal 10, 11, 12, 13 itu dina dzikir silaturahmi. Jadi yang mbok yo wong Bumi Ayu masare mulai tanggal 14 ngono iki rada pantes. Ya ora rugi. Nah? Yakni fi majlis dzikri summa yaqulu Allahu Akbar. Nah, sekarang Pak ini enggak jawab. Di sini ternyata ada jawabannya. Apa hukumnya takbir keliling? Ternyata saya di sini nemu. Takbir keliling itu loh, yang selalu kalau di kota-kota mengakibatkan tawuran, takbiran petawuran. Sekarang itu apa hukumnya? Ternyata di sini saya nemukan. Boleh apa tidak, perlu atau tidak. Kalau zaman sekarang dalilnya gagap syiar kok di jalanan. Ya. Di sini Sabit Al-Banani di mana takbirannya itu ngaji ini libur, tutup takbiran. Di mana? Ai fi majlis dzikri. Di majlis. Orang laku-laku dombrengake gawa obor. Terus nah niki Pak. Terus kata Sabit Al-Banani, Ra'aitu Malik bin Dinar, bagian juga saya melihat Malik bin Dinar itu nih tanggal 10 libur ngajine untuk takbir. Nek wong Bumi Ayu ki wis kaya wis nituk tusuk satene tuku arone ning dia ki wis di Ya Allah ya Rabbi. Ternyata satene ora enak. Nyong tahu sekolah Pak, tahu sekolah. Ning tukang sate. Kula takon, bisane satene jenengan kok enak ora alot amo. Terus ora gawek cabang sama larise niku lho. Jawab Pak, bikin geleng-geleng kepala. Jawab Pak, kiai ini wedhus di pasar Wage itu sak pasar. Itu yang paling bisa saya ambil 5 paling maksimal, karena tidak semuanya kambing-kambing itu bisa di sate. Lalu sampai ilmu ini, ya usah ilmu nih lagi sing rahasia. Jadi sak pasar Wage itu paling saya bisa dapat 5 maksimal yang bisa layak di yang lain. Mulanya akeh wong njaluk buka cabang, nyong ora sanggup. Boleh wedhus. Nek asal wedhus gampang. Wedhus gering kayak ras makan Allah, Pak. Kulit dong. Ya kayak kali ini kan masih mending anak gaji. Astaga. La ilaha illallah. Jadi itu ternyata apa ya? Oh pantesan begitu toh. Makanya apa? Kenapa? Terus dia cerita. Kenapa Kiai? Sate kesambi itu dalam hitungan jam selesai. Itu bukan karena cepat. Bahan bakunya nggak ada. Bahan bakunya yang nggak ada, yang sesuai dengan dia. Sehingga enak jika rasanya kayak gitu. Kayak kaji Ihya, kaji Ali, alot Pak. Lalu saya ini kan punya terjemahan sing penting judulnya daging. Setiap yang muda pun tidak bisa enak. Itu Pak. Jadi monggo angger nyate sekolah ini nyong wis duwe ilmu nih. Jadi itu ternyata benar ya, coba dibandingkan ilmunya sate-sate Bumi Ayu.
Warung sate rasanya kambingnya. Terus saya tanya, jenengan itu bisa ngerti kambing itu dagingnya enak kan? Oh, saya dari melihat bulu saja sudah bisa kelihatan. Dari bulunya kambing itu saya sudah bisa. Ya. Maksud mati. Warwa al-Mughirah bin Subah an Abi Ma'syar qala sa'altu Nakhai anit takbir fit tariq ayyam al-'ashr. Nah, ini Pak, dalil takbir di jalan-jalan. Dengerin. Pengurus masjid musala, pengurus ranting, dengerin. Diceritakan oleh Mughirah bin Subah dari Abi Ma'syar. Dia berkata, Abi Ma'syar berkata, sa'altun Nakhai, saya pernah bertanya kepada Imam Nakhai, anit takbir fit tariq, hukumnya takbiran di jalan-jalan. Ini Pak, ini harus tahu nih sampean ini. Hukumnya takbiran di jalan. Abi Ma'syar bertanya kepada Imam Nakhai tentang takbiran di jalan pada tanggal 10 Idul Adha. Ya, kita samakan dengan Idul Fitri. Faqala, apa jawabnya Imam Nakhai? Innama yaf'alu dzalika al-khawwakun. Yang mau takbir di jalan-jalan, apa mana domprengan jalan-jalan sambil ini itu hanyalah perbuatannya orang-orang bodoh. Rusak. Dan nyatanya iya. Berapa kali Polres Polri bikin anjuran larangan, dilarang takbiran karena madorotnya ternyata lebih. Oh, takbiran kok malah tawuran. Karena itu kalau bikin syiar masjid lu aja, nggak usah di malam itu. Coba 3 malam berturut-turut itu, siang malam takbiran, itu sunnah. Itu yang diajarkan, itu yang dari awal tadi hadisnya jadinya. Jadi mulai sekarang dari Kanzul Ilmi Center saya memohon berdasarkan riwayatnya Abi Ma'syar atas pertanyaannya kepada Imam Nakhai tentang hukum takbir sambil di jalan-jalan, itu hendaknya ditiadakan, ditinggalkan, karena kata Imam Nakhai, innama yaf'alu dzalikal khawwaqun, yang mau melakukan takbir di jalan-jalan itu orang-orang perusak, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Bukan tidak boleh, tapi melihat kenyataannya madaratnya lebih pantas itu. Karena tur yang biasanya kayak itu ya bocah-bocah kaya. Nih sing golongan kita kan ya masih mending, kali ini sing nyupir, terus rasmat sing gecek-gecek. Rasmat kali ini sing nyopir, terus rasmat sing gecek-gecek. Allah Akbar, la ilaha. Wes ambukan entek orang. Alaman. Jadi itu ya, kalau melihat jawabannya Imam Nakhai berarti takbir keliling ditiadakan. Karena apa jawabannya Imam An-Nakhai? Innama yaf'alu dzalika al-khawwakun. Wa an Lais bin Abi Salim, dikuatkan oleh lagi riwayat lain. Lais bin Abi Salim bertanya, sa'altu Mujahidan an takbir fit tariq ayyam al-'ashr. Abi Lais pernah bertanya kepada Imam Mujahid, ya Syekh, apa hukumnya takbir keliling di jalan-jalan? Faqala Ja'far, penting mau. Faqala innama yaf'alu dzalika al-haqqah.
yang mau melakukan takbir keliling itu seperti di Indonesia itu al-haqah wong bodoh, wong sing ora ngerti, wong sing gawe gegeran. Jadi dengan demikian jawabnya Imam An-Nakhai, jawabnya Imam Mujahid, tidak ada istilah takbir keliling. Qala al-faqih man kabbara fi hadhil ayyam fi nafsihi kana afdal. Karena itu kata Syekh Samarqandi muallif kitab, barang siapa takbir di hari-hari ayyam tasyrik di dalam hatinya itu jauh lebih baik, afdal, lebih utama. Wis ora usah keliling. Toh negaranya kita mayoritas sudah muslim. Justru yang diramaikan bukan jalan, yang diramaikan itu adalah masjid, musola, itu yang harus di sampai berat. Saking nakal sih. Ayo, kalau mau bikin syiar, masjidnya aja, musolanya aja. Coba sekarang musola, habis sholat id, bubar, selesai. Kenapa anak putunya suruh kumpul di musola, takbiran, yasinan, tahlilan, baca Quran, mangan bareng di situ, baru oke. Yuk, dari mimbar KIC kita rubah budaya takbiran di Bumi Ayu Brebes Selatan. No takbir keliling, no obor-oboran. Duduk di masjid, duduk di musola, ramaikan itu masjid. Insya Allah lebih berkah. Nah, Pak.